Dalam setiap gelaran pesta demokrasi di negara ini baik tingkat pusat maupun daerah, kita kerap mendapati adanya sejumlah artis yang meramaikan bursa pencalonan pemimpin daerah maupun maju sebagai calon legislatif daerah hingga pusat. Selama ini kita kerap sangsi, apakah para artis ini sebenarnya memiliki kapabilitas untuk duduk di kursi pemerintahan atau tidak? Apakah dengan latar belakang keartisan yang dimiliki atau apakah sesungguhnya mereka memiliki bekal pengetahuan politik baik teori maupun praktik yang cukup? Banyak lagi yang terlintas akan kesiapan para artis terjun di dunia politik. Ternyata semua pengetahuan dan pengalaman itu memang tidak wajib dimiliki seseorang, termasuk artis, ketika pertama kali memutuskan masuk ke ranah politik. Artis ini memang dinilai sudah memiliki potensi keterpilihan. Meskipun pengetahuan politiknya tidak seberapa, public speakingnya mereka sudah bagus. Cara menarik masanya pun sudah bagus. Dia punya potensi, tinggal mengikuti proses alamiah politik dengan menjadi aktivis partai, membangun komunitas-komunitas. Potensi ini menjadi nilai plus bagi seorang artis yang ingin terjun ke politik. Dan diakui atau tidak, hal itulah yang kerap membuat para politisi sesungguhnya tertarik menggandeng artis dalam pencalonan mereka. Meski demikian, kepopuleran artis dan banyaknya pendukung yang ia miliki tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan suara yang nantinya didapatkan. Ada nilai tambah yang harus dimiliki seorang artis agar bisa mendapat kepercayaan dari publik. Tidak cukup jika hanya mengandalkan ketenaran. Kemampuan politik artis beragam. Ada yang tergolong cukup baik dan banyak pula yang kurang. Politisi butuh popularitas mereka, meskipun kemampuan politiknya tergolong sedang, bahkan pas-pasan. Sebagian besar artis yang masuk dalam dunia ini adalah mereka yang sudah senior dan memiliki nama besar. Dunia politik itu dunia yang asyik dan penuh dengan intrik. Begitulah kiranya gambaran bagi dunia politik di Indonesia saat ini. Sejak era reformasi tahun 1999, dunia perpolitikan di Indonesia semakin tidak terkendali. Bukan hanya dalam strategi dan intrik yang digunakan saja, melainkan sekarang banyak juga para politikus dan calon politikus ikut meramaikannya. Sejak era reformasi banyak terdapat figur yang sebenarnya secara kualitas masih diperdebatkan, namun mereka mempunyai popularitas atau sering disebut dengan istilah artis atau public figure. Kalangan artis yang terjun ke politik berasal dari berbagai bidang pula, seperti penyanyi, pemain film, pemain sinetron, pelawak, dan juga host. Beberapa nama artis yang telah lebih dahulu terjun di dunia politik Indonesia, sebut saja Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, Deddy Gumelar, Jamal Mirdad, Nurul Arifin, Vena Melinda, Rachel Maryam, Komar, dan masih banyak lagi. Popularitas menjadi salah satu faktor penentu dalam kompetisi politik di negeri ini. Banyak kalangan menilai bahwa terjunnya artis ke dunia politik bukan hanya atas dasar kemauan sang artis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendulang suara bagi partai-partai peserta pemilu. Wajar saja mereka dipinang oleh partai, pasalnya keduanya sama-sama diuntungkan dengan kerjasama tersebut. Singkatnya, sang artis dapat keuntungan untuk duduk di kursi parlemen, sedangkan partai dapat meningkatkan elektabilitas sehingga menambah presentase wakil mereka di gedung DPR. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, siapapun caleg dalam pemilu di Indonesia selama tidak melanggar aturan hukum itu sah-sah saja. Dan yang paling penting adalah mereka benar-benar menjadi wakil rakyat yang berpihak pada keadilan dan memuarakan segalanya untuk kesejahteraan rakyat.